A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di Masjid Al Hikmah Cibitung Bekasi, ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di sini, dan juga terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang ada di rumah yang selalu setia mengikuti program Cahaya Hati Indonesia di iNews ini. Yang pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk para habaib, ulama juga yang mungkin juga ada di sekitar kita yang hadir. Wabil khusus guru-guru kita yang memberikan bagikan ilmunya kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kita berikan penghormatan dan juga salam takzim untuk guru kita yaitu Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat al-mukarram. Samping Ustadz Azhari Nasution hadir guru kita Kiai Haji Khairul Huda Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semua yang hadir juga sehat walafiat nih. Amin, 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 amin. Dan di samping beliau sudah hadir guru kita Ustadz Nasri Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas David. Alhamdulillah sehat, dan di bulan Ramadan ini kita siap untuk meluangkan waktu lebih banyak ya tentunya untuk beribadah ya Ustaz ya. Tentu, karena di bulan ini dilipat gandakan amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guru kita sudah meluangkan waktunya. Saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja kita lihat apa tayangan yang sedang viral yang akan menjadi inti dari pembicaraan kita atau kajian kita di kesempatan kali ini. Masya Allah, orang jujur zaman sekarang langka ya Bu ya. Langka ya Bu ya. 44 juta kalau ketemu tengah jalan gimana Bu? Balikin, kamu diapain ya Bu ya? Silakan Ustadz Fadol, apa hikmahnya di balik kisah ini? Dua hal, tapi yang pertama saya pengen garis bawahi tadi kata Mas David. Langka ya Bu ya? Langka ya Bu ya? Saking langkanya kita terkesima ngelihat Viti tadi, betul nggak? Iya, betul. Memang sekarang ini tolong menolong itu langka, yang lebih banyak tolong menyolong. Ya salam ya. Yang kedua, petugas kebersihan ngembaliin 44 juta, itu Masya Allah. Itu menunjukkan kejujuran itu nggak berbanding lurus dengan ijazah. Tidak berbanding lurus dengan status sosial. Kejujuran tidak berbanding lurus dengan kedudukan kita. Belum tentu orang yang ijazahnya lebih tinggi, lebih kaya, materinya lebih banyak, lebih jujur. Kejujuran itu karakter. Ada orang yang masyarakat kecil, status sosialnya rendah, tidak terlalu tinggi, tapi dia punya sesuatu yang lebih bernilai dari apapun, yaitu kejujuran. Mari kita latih anak-anak kita untuk jujur dari sekarang. Dimulai dari sekarang, cara sederhananya gampang. Jangan latih bohong. Dek, nanti kalau ada tamu yang nanya mama, bilang ya, mama gak ada. Itu ngajarin anak koruptif, ngajarin anak bohong. Yang begini-gini ini modelnya ketemu 44 juta, gak dikembaliin, tapi ditransfer ke emaknya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Azhari Nasution. Silakan Kiai Khairul Huda Basir, fadhol. Baik, alhamdulillah. Sungguh saya secara pribadi sangat amat bersyukur melihat fenomena dan viralnya video tentang integritas dan kejujuran sebagian masyarakat dan bangsa kita ini. Ternyata masyarakat kita masih sangat luar biasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai sportivitas dan integritas. Dan tentu kita sangat patut untuk mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi model sikap dan kejujuran semacam ini. Di tengah tadi langkanya dan memang tantangan yang luar biasa dengan adanya banyak kebohongan dan berita-berita hoax di tengah-tengah masyarakat kita. Pelajaran lain yang penting selain tadi disampaikan Ustadz kita, saya kira kejujuran kita yang kita lakukan sekecil apapun sesungguhnya akan kembali pula kepada pelakunya.
sebagaimana kebaikan yang lain. Bahwa kejujuran itu kita pula yang akan mendapati manfaat dan hikmahnya. Karena itu kita ingat dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika kalian berbuat kebaikan termasuk di dalamnya kejujuran, ahsantum li anfusikum, niscaya kalian sesungguhnya berbaik untuk dirinya sendiri. Tapi gitu sebaliknya, kalau kita melakukan kebohongan, melakukan ketidakjujuran, melakukan kesalahan, maka kita juga yang akan memikul tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan, selain membiasakan diri untuk berbuat jujur, juga mengapresiasi kejujuran di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Supaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan santun dan religiusitasnya ini memang benar-benar masyarakat yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Terima kasih, Ustaz David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Khairul Huda Basir. Tadi diingatkan Ustadz Asyari bahwa orang tua harus memberikan contoh. Tadi disampaikan juga oleh Kiai Haji Khairul Huda Basir bahwa tidak hanya diberi contoh, tapi juga diapresiasi orang yang berlaku jujur. Nah, selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Kiai Haji Nasri Hasim. Silakan. Baik, terima kasih Mas David. Dari tayangan tadi tentu ya kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang cleaning service atau office boy punya karakter yang luar biasa yang sudah jarang mungkin dimiliki oleh kita saat ini. Namun pelajarannya adalah apakah bisa seorang cleaning service itu bersikap seperti itu dengan jujurnya mau mengembalikan uang yang ia temukan. Tentu ini pertanyaan yang harus kita telusuri ya jawabannya. Pasti bukan mudah orang tuanya ya, tidak mudah mendidik, menjadikan cleaning service tadi punya karakter yang jujur. Nah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kejujuran. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan ya katakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa orang yang berpuasa Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Ya, kullu amal ibni adam lahu illa shaum atau illa siyam fa innahu li wa ana adzibih. Qala ta'ala yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Jadi orang yang berpuasa itu ya itu Allah yang akan balas. Kalau amal ibadah lain itu kita untuk kita kebaikannya balasannya. Tetapi puasa Allah langsung yang memberi balasannya. Kenapa? Karena dalam puasa kita menahan tidak makan, kita rela menahan haus dahaga kita. Karena apa? Karena Allah. Nah, oleh karena itu maka dengan Ramadan ini mudah-mudahan dapat mendidik kita menjadi pribadi yang jujur, memiliki karakter yang jujur, sehingga tentunya kita akan dikumpulkan nanti kalau kita punya pribadi yang jujur bersama syuhada, bersama para anbiya, bersama orang-orang yang saleh, sebagaimana Allah berfirman pada surat An-Nisa, faulaika alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang jujur itu akan bersama para nabi, orang-orang saleh, itulah sebaik-baik teman nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di surganya bersama para anbiya, bersama orang-orang saleh, jika kita memiliki karakter kejujuran dalam diri kita. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Itulah tadi pendapat guru-guru kita mengenai tayangan seorang office boy yang menemukan 44 juta. Intinya adalah kejujuran. Puasa melatih kejujuran, dan mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk melatih diri kita agar kita bisa jujur tidak hanya kepada diri kita, terhadap Allah dan juga kepada lingkungan kita. Kita nanti akan lanjut lagi, kita akan membahas mengenai tentang kejujuran. Tapi sebelum kita masuk mengenai kejujuran, saya mau nanya nih sama guru-guru kita yang ada di sini. Jujur itu kan sesuatu yang mahal ya. Iya. Tadi yang kita lihat
Sama-sama tayang ini benar-benar langka. Kenapa? Karena jangankan uang 44 juta, handphone ketinggalan, baru nengok sebentar udah balik, pas ditanya nggak ada yang ngaku. Handphonenya hilang, nggak ada yang ngaku itu handphone. Padahal handphonenya juga bukan handphone mahal. Ini banyak kejadian kayak gini. Apakah Ustadz hal-hal seperti ini seandainya ada orang berbohong untuk satu kejadian dengan alasan lapar, ya kalau tadi kan mencuri ya, ini berbohong alasan kepepet dan lain sebagainya. Di dalam Islam itu bisa dimaklumi. Silakan. Iya. Pertama yang saya pengen kasih anotasi kayak gini dulu nih, ibu-ibu jamaah cahaya hati, Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kita untuk mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Islam melarang kita untuk koruptif sekecil apapun. Iya. Namanya tatfif, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang korupsi meskipun kecil. Mau tahu contohnya gimana? Ibu-ibu belanja ke tukang sayur. Bang, cabai merah sekilo ya. Udah ditimbang sekilo, bang tambahin ngapa? Diambil segenggam, timbang sendiri. Ambil bawang seperempat, udah pas timbangannya, diambil lagi bawang sendiri. Itu tatfif, itu koruptif yang kecil. Nah, bagaimana kalau mencuri ada hajat yang kalau ini tidak diambil, maka mengancam nyawa dan jiwa kita. Dalam konteks tertentu, dia dibenarkan meskipun nanti dia harus kasih tahu. Jadi dia mengambil itu hanya untuk menambal agar nyawanya tidak terancam. Seorang sahabiah ngelapor ke Nabi, ya Rasul, saya punya suami pelit banget. Gak mau ngasih saya tuh. Saya udah capek tuh, minta-minta gak dikasih nafkah sama saya. Boleh gak sih kalau saya ambil sedikit nafkahnya? Kata Nabi, ambil seperlu kamu. Kayaknya ibu-ibu sini sering nyontohin kan? Lihat dompet suami nanya, ngapain tuh mah? Enggak bang, ngerapiin doang. Habis itu. Tetapi poinnya, ini poin penting lagi nih. Sesuatu yang tadi haram bisa jadi boleh. Karena darurah. Bisa mengancam nyawanya. Tapi titik tekannya bukan di sana. Titik tekannya adalah kok ada orang semiskin itu sampai terancam nyawanya, sampai dia harus mencuri, di mana kita sebagai tetangganya. Jadi jawaban saya bukan pada boleh dan tidaknya mencuri karena kita harus menjaga nyawa. Tidak berhenti sampai di situ, tapi adalah mana perhatian kita kepada tetangga kita sehingga dia menahan lapar dan haus. Kita tidak tahu. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk empati, punya jiwa filantropis, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira di sana poin. Baik, terima kasih. Ustadz tadi bicara mengenai perilaku koruptif ya. Kita bicara mengenai boleh tidak berbohong. Ini dalam level yang lebih dalam lagi ya artinya. Nah sekarang ke Kiai Khairul Huda bagaimana menyikapi tentang boleh nggak sih kita ini berbohong? Ya karena kepepet atau atas nama apapun lah gitu lah kan. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi tadi sudah sampaikan prinsipnya ajaran Islam itu mengharamkan, melarang keras berbohong atau berdusta. Ini prinsip. Baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Tapi kalau kita baca, ini ilmu kalau banyak ngaji begini. Ada ternyata bohong dan dusta itu yang diperbolehkan. Bahkan kadang-kadang dianjurkan. Maksudnya gimana nih? Ini hadis Nabi, saya nggak usah baca panjang hadisnya, tapi intisarinya ada 3 hal setidaknya. Bohong dan dusta yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, kalau bohongnya lil islah, untuk mengakurkan orang-orang yang sedang bermusuhan. Nah, Bapak Ibu pasti akan nanti satu saat mengalami tuh teman karib keluarga yang sedang bermusuhan, yang konflik. Mungkin kita datang ke A, dia ngumpat-ngumpat, si B nih, buset dah orang susah banget diatur. Macam-macam lah ngancamnya. Nanti kalau kita datang ke si B, jangan pula berlaku jujur, menyampaikan semua apa yang dikatakan oleh si A. Tapi kita boleh bohong. Si A sudah mulai baik kok. Dengan kamu juga sudah mulai mengapresiasi. Itu boleh.
menyatakan sesuatu yang tidak sesuai itu kan bohong. Tapi untuk mengakurkan boleh dan bahkan perlu, kata baginda Rasul. Yang kedua yang penting, juga untuk kebahagiaan dan kesenangan suami istri. Istri ke suami maupun suami ke istri. Nih Bu, rahasianya ini. Boleh ibu bohong kepada suami untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Misalnya, Contoh, misalnya itu sang suami datang dari kerja seharian kan belum mandi tuh, bau keringat, mohon maaf apalagi ketepatan berangkatnya lupa pakai pengharumnya. Lalu sang ibu, jangan langsung model jujur-jujur aja bang, bau amat sih bang katanya, asem bang. jangan, berikan dia kebahagiaan. Abang biasanya harum, coba abang kalau kemudian mandi dulu akan lebih harum deh abang, pasti membuat suasana nyaman. Mesti ada cara begitu. Jadi begitu juga suami, kalau sama istri bohong untuk kebaikan boleh. Bilang dikasih wedang sesekali kopi, lalu kopinya kepahitan. Ketepatan abang suka apa yang suka agak manis-manis. Jangan juga lalu dibilang, Bun, ini kopi pahit amat, apa kurang pahitnya hidup kita ini. Taulah kata. Ya, tidak boleh langsung begitu. Bolehlah dibilang, alhamdulillah kopinya sudah mulai untuk manis. Tapi kalau manis lagi akan lebih baik semanis engkau Dinda. Iya, salah. Kira-kira begitu. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi yang boleh juga melakukan bohong dalam suasana tertentu, lil harbi, saat peperangan. Ya. Peperangan itu kan adu strategi, adu siasah. Itu kalau panglima perang memang boleh bohong. Kita mengecoh musuh supaya musuh itu yang pernah dilakukan juga oleh dulu para panglima sahabat-sahabat Nabi saat ada ma'rakah, ada peperangan. Jadi tiga itu diantara yang boleh berbohong, boleh berdusta dalam Islam. Baik, ya alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Nasri Hasim. Mungkin singkat saja karena waktunya sudah mepet sekali ini. Apa kira-kira Ustadz? Baik, kalau Ustadz Asyari tadi bilang bohong yang dibolehkan, tapi ternyata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bersabda, ya, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Nah, ini penting nih Mas David ya. Iya, iya. Jadi ternyata bohong, sekali kita pernah berbohong, itu kita akan berusaha untuk membuat kebohongan di atas kebohongan kita. Iya. Sekali kita diajarkan berbohong, ya, maka kita akan belajar lagi, ingat kebohongan apa yang kemarin kita lakukan, sehingga kita terus berusaha mencari cara bisa bohong selanjutnya, pertama, kedua, dan ketiga. Maka Rasul katakan dalam sabda beliau tadi dari Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian jujur, berperilaku jujur. Kenapa? Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kalian, membawa kalian untuk melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan. Dan kalian tahu, kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang selalu menjaga kebenaran, kejujurannya, tentu ia akan masuk ke dalam surganya Allah dan ia dicatatkan oleh Allah sebagai seorang siddiqon, orang yang jujur. Rasul katakan selanjutnya, wa iyyakum wal kaziba, dan jauhilah sifat dusta, bohong. Kenapa? Karena sesungguhnya kebohongan itu akan membuat kalian terbiasa, mengarahkan kalian, menuntun kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan bohong lainnya, yaitu keburukan-keburukan. Dan ketahuilah keburukan yang kalian lakukan itu semuanya akan mengantarkan kalian ke gerbang neraka jahanam. Dan ketika seseorang terus melakukan keburukan, kejahatan, dusta, maka niscaya ia nanti sampai akhir hayatnya akan dicatatkan oleh Allah sebagai seorang kazab, pendusta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga di bulan puasa ini kita semua menjadi orang-orang yang jujur dan dijauhkan dari sifat bohong. Baik, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi kajiannya. Saat ini kita akan membahas atau mengkaji Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 bersama dengan Ustadz Asyari Nasution. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.